Di video kali ini, saya akan share strategi mempengaruhi calon customer untuk jualan online dan yuk kita mulai sekarang juga. Strategi ini dalam bahasa marketing ya disebut dengan persuasi. Strategi ini berdasarkan prinsip dari buku berjudul Influence: The Psychology of Persuasion yang ditulis oleh Robert B. Cialdini di tahun 1984. Menurut beliau ini ada 6 strategi untuk mempengaruhi calon customer yang sekarang bisa Anda gunakan untuk jualan online. Kalau ini bisa Anda manfaatkan dengan baik ya, tentu Anda bisa merayu orang yang nggak dikenal ya sampai mau membeli apa yang Anda jual. Penasaran? Yuk kita mulai. 1. Reciprocity. Kalau secara bahasa ini artinya timbal balik. Nah, kalau saat ini Anda buka aplikasi Shopee Food ya, maka akan banyak voucher gratis yang dibagikan untuk Anda. Nah, ini untuk apa? Karena dengan memberikan yang gratis ya, maka orang-orang itu punya alasan kuat untuk menggunakannya. Jadi dengan memberikan sesuatu pada calon customer Anda ya, maka mereka itu akan lebih mungkin ya untuk menjadi pelanggan setia ya. Misalnya menggunakan aplikasi Shopee Food untuk memesan makanan. Nah, sesuatu ini ya, yang bisa Anda berikan itu ya bisa berupa kupon diskon, ya kemudian mungkin e-book gratis, free trial, ya dan lain sebagainya. Contoh lainnya adalah Zalora ini ya yang memberikan voucher diskon hingga 75.000 dengan timbal balik email penggunanya. Nah, itulah reciprocity. 2. Komitmen. Ajak prospek melakukan komitmen kecil. Membeli produk ya, apalagi yang mahal, yaitu komitmen yang sangat gede. Kita itu butuh kepercayaan yang gede ya dari mereka ya untuk bisa menjual. Maka dari itu ya, Anda ajak mereka untuk melakukan komitmen kecil dulu di awal. Nah, contoh komitmen kecil ini ya, misalnya pendaftaran gratis ya, kemudian kasih kursus online gratis misalnya, atau mungkin semacam kalkulator mandiri penurun berat badan ya. Anda bisa lihat contohnya seperti di HubSpot ini ya, yang menawarkan sertifikasi gratis ya dengan mendorong pengguna untuk mendaftar. Nah, ini komitmen kecil ya. Nah, ketika pengguna sudah selesai melakukan komitmen kecil ini, maka mereka akan menawarkan kursus berbayar yang membutuhkan komitmen besar. Kalkulator zakat mandiri dari rumah zakat ini juga mendorong orang untuk melakukan komitmen kecil dulu ya dengan menghitung jumlah zakatnya sebelum mengeluarkannya. Ya minimal mau ngitung zakatnya dulu. 3. Social proof. Kalau orang lain banyak yang suka, saya juga suka. Nah, itu bukti sosial ya, alias social proof. Misalnya nih, Anda sedang di kota yang baru pertama kali dikunjungi ya, lalu pengen nyari makan nih ya, Anda pasti cari rumah makan ya. Nah, kemudian di tengah perjalanan itu Anda ketemu 2 rumah makan ya. Yang satu sepi, yang satunya rame ya, tapi yang rame ini masih ada tempat kosong. Pertanyaannya, Anda pilih restoran yang mana? Pasti yang ramai kan? Karena meskipun kita sendiri belum membuktikan ya, tapi orang lain udah ya dari ramenya itu. Social proof ini juga bisa ya dalam bentuk misalnya jumlah total customer, kemudian komentar dari beberapa customer yang puas ya, atau komentar dari public figure yang terkenal. Nah, contohnya seperti Ahref ini ya, yang menampilkan para penggunanya yang merupakan perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan kelas dunia ya, ini ya seperti Facebook, eBay, Netflix, Adobe, dan lainnya. Tokopedia ini juga menggandeng 2 brand ambassador ya, yaitu BTS dan Blackpink ya, untuk membuat penggemar mereka di Indonesia itu juga ikut menggunakan Tokopedia untuk belanja online.
Shopee menampilkan review produk sebagai social proof ya, agar calon pembeli yakin untuk membeli produk ini. 4. Liking. Jadilah seller ya, brand atau produk yang disukai dan tentunya sesuai selera mereka. Ya, siapa sih yang mau beli ya kalau nggak suka dengan sellernya atau brandnya atau produknya? Suka itu bisa dalam berbagai bentuk. Suka penampilannya, ya, suka karena memang mereka benar-benar ingin membantu, atau suka karena sesuatu yang mereka tampilkan itu cocok dengan kita. Jadi, pastikan tampilan ya, tampilan produk ya, mungkin tampilan website, terus tulisan copywritingnya itu enak dinikmati ya. Bantu mereka menyelesaikan permasalahannya itu dengan konten edukasi. Menjadikan bisnis Anda itu bisa terbuka untuk siapa saja ya. Nah, misalnya nih Buffer ya, salah satu tools media sosial terbaik ini sangat transparan untuk terbuka tentang jumlah penghasilannya ya. Mereka juga terbuka tentang gaji karyawannya. Bahkan progress development tool-nya itu juga di-open ke publik lewat Trello ini. Nah, keterbukaan ya menjadikan Buffer ini disukai oleh penggunanya. Atau Arif misalnya ya, mereka memberikan konten akademi gratis yang relevan dengan bisnis mereka ya, plus ada pemberian sertifikat gratis juga. 5. Authority. Ini berarti ya, Anda itu menjadi ahli di bidang yang Anda geluti ya, sehingga akan terbangun kepercayaan antara calon pembeli dengan Anda. Ya, tapi caranya nggak dengan statement aja ya, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Ada banyak cara ya, misalnya Brian Dean, owner Backlinko, menunjukkan studi kasus bahwa dia ini bisa menaikkan traffic dari Google sebesar 110% dalam waktu 14 hari. Atau kalau Anda punya sertifikasi ya dari bidang yang Anda geluti nih ya, bisa ditampilkan di website Anda seperti ini. 6. Scarcity. Semakin terbatas, semakin orang berebut. Itulah yang dimaksud scarcity. Intinya adalah membatasi. Pernah dengar produk limited edition? Nah, itu produk scarcity sebenarnya. Orang itu jadi ingin beli kalau persediaan suatu produk itu terbatas. Nah, buat apa sih bikin limited edition ini? Ya, pertama ya adalah mau genjot omset ya. Yang kedua ya untuk puasin pelanggannya. Ada 3 jenis scarcity ya, yaitu jumlah atau stok ya. Kemudian yang kedua waktu ya. Yang ketiga harga. Misalnya seperti Toyota GR Yaris Limited Edition versi WRC yang dirilis tahun 2021 lalu ya. Terjual habis dalam beberapa hari ya, karena dijatah cuma 162 unit saja untuk Indonesia. Contoh lain misalnya Agoda ini menawarkan kamar hotel dengan jumlah dan harga terbatas seperti ini. Atau Shopee yang memberikan voucher gratis ongkir dengan batasan waktu penggunaannya seperti ini. Nah, sudahkah Anda menggunakan semua strategi mempengaruhi calon customer tadi? Kalau belum, yuk mulai praktekkan. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan langsung lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.